Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Hasan, pengelola rumah jurnal LP2MIAIN Manado. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari dan mensubmit artikel ke jurnal yang terindeks oleh mesin pengindeks yang bernama Moraref. Moraref ini merupakan mesin pengindeks yang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dari dibuatnya portal ini adalah untuk meningkatkan sebagai fasilitas digital dan tentunya untuk indeksasi jurnal akademik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga di bawah koordinasi Kementerian Agama. Latar belakang dibuatnya video ini berkaitan dengan adanya edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yaitu Profesor Kamarudin Amin, tentang perpanjangan masa belajar tugas akhir, penerimaan mahasiswa baru, dan optimalisasi anggaran untuk proses pembelajaran jarak jauh pada masa tanggap darurat COVID. Aturannya, surat edarannya dapat kita lihat. Saya perbesar bahwa pada poin A, angka 1, masa studi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang pada semester genap tahun akademik 2019-2020 akan berakhir, artinya akan selesai dan terancam untuk drop out, maka diberi keringanan untuk diperpanjang masa studinya selama 1 semester. Aturan teknis perpanjangan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang unik ada pada poin kedua. Poin kedua ini menjelaskan bahwa tugas akhir perkuliahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan proses penulisan dan pembimbingan skripsi pada semester genap tahun akademik 2019-2020 dapat diganti dalam bentuk lain selain skripsi tentunya, seperti penulisan artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks pada Moraref, kemudian penulisan buku secara utuh atau lainnya di bawah supervisi dosen pembimbing yang ditetapkan ketua program studi. Aturan teknis yang berkaitan dengan penulisan artikel, buku, atau lainnya sebagai tugas akhir program sarjana ditetapkan oleh pimpinan PTKI. Edaran ini ditindaklanjuti oleh Rektor IAIN Manado dengan membuat edaran serupa, namun penjelasan edaran Rektor tentunya lebih teknis. Langsung saja, pertama kita harus membuka dulu web dari Moraref. Di sini sudah pernah saya buka. Ini alamat webnya https://moraref.kemenak.go.id. Halamannya akan muncul seperti ini. Di sini ada dua pilihan, yaitu artikel dan jurnal. Jika kita ingin mencari artikel yang berkaitan dengan topik atau masalah yang kita bahas dalam tulisan kita bisa memilih artikel. Namun kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks oleh Moraref, maka kita pilih opsi jurnal. Sebagai contoh, jika Anda adalah mahasiswa Fakultas Syariah yang memilih penyelesaian studinya itu salah satunya dengan mensubmit atau menerbitkan artikelnya di salah satu jurnal yang terindeks Moraref, maka kata kuncinya bisa saja syariah. Maka akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan syariah. Bahkan di sini juga ada hukum ekonomi syariah, ada ekonomi syariah, ada jurnal ilmiah syariah, dan sebagainya. Jurnal akuntansi syariah yang mungkin masuk pada skop Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bisa juga keywordnya kita ganti dengan hukum Islam. Maka akan muncul jurnal yang skop bahasanya adalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Kita bisa cari lebih spesifik lagi untuk program studi hukum keluarga atau akhwalus sosial.
maka akan muncul jurnal-jurnal yang skopnya adalah yang berkaitan dengan jurnal-jurnal hukum keluarga, atau kita cari yang lainnya, jurnal pendidikan Islam. Maka akan muncul juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kita cari juga jurnal Usuluddin, maka akan ditampilkan juga jurnal-jurnal yang skopnya adalah keilmuan yang berkaitan dengan Usuluddin. Sebagai contoh, kita buka saja jurnal Usuluddin yang publishernya adalah UIN Suska Riau. Grade-nya adalah Moraref adalah M2 atau Moraref 2. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita klik visit website. Maka dia otomatis akan didirect pada web jurnal tersebut. Sudah ditampilkan seperti ini. Hal yang pertama yang perlu kita cek adalah fokus dan scope atau aim and scope dari jurnal itu. Mengapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan scope atau cakupan keilmuan dari artikel kita. Apakah artikel yang kita bahas ini masuk pada scope artikel yang diterima oleh jurnal Usuluddin ini. Maka artikel yang berkaitan dengan scope inilah yang boleh mensubmit artikel. Kalaupun kita mensubmit artikel yang di luar dari scope ini, tentu saja secara otomatis pengelola jurnal akan langsung mereject artikel kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengecek fokus dan scope atau aim and scope dari jurnal ini. Sebagai contoh, jurnal yang ada di IAIN Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syirah. Tentu skupnya berbeda dengan skup jurnal Usuluddin tadi. Jurnal Ilmiah Al-Syirah skupnya adalah kita buka aim and scope, focus and scope dari jurnal Ilmiah Al-Syirah. Nah, yang perlu kita pastikan bahwa artikel kita masuk dari salah satu cakupan scope dari jurnal ini. Itu hal yang paling penting yang perlu kita ketahui. Kemudian hal selanjutnya yang harus kita cek sebelum kita mensubmit artikel di salah satu jurnal adalah kita cek APC-nya. Apa itu APC? Kepanjangan dari Article Processing Charge. Mengapa ini perlu? Karena kita harus mengecek apakah kita membayar ketika kita mensubmit. Biasanya pengecekan artikel processing charge ada pada halaman about. Namun jika tidak ada, maka kita cari pada sidebar yang ada di kanan atau di bagian kiri. Jika tidak ada, maka yang perlu kita lihat mungkin ada pada author guideline. Kita langsung saja cari kata kuncinya dengan Ctrl F, kemudian cari fee. Nah, kita dapati bahwa publication fee itu adalah free of charge, artinya gratis. Maka kita perlu mempertimbangkan untuk mensubmit artikel di sini. Untuk kita, ukuran mahasiswa, kita perlu untuk mencari dan mengecek hal ini karena berkaitan dengan pembayaran. Kemudian setelah kita cek APC-nya, kita perlu mempelajari author guideline-nya. Ini adalah bagian yang urgent, yang harus kita ketahui. Mengapa? Karena gaya selingkung, apapun ketentuan-ketentuan dari jurnal itu dijelaskan di dalam author guideline. Kita harus memahami
sehingga ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dari editorial team itu bisa kita laksanakan secara maksimal sehingga potensi artikel kita diterima di jurnal tersebut semakin besar. Jika kita sudah mengecek ternyata jurnal gaya selingkuh, aturan-aturannya sudah kita ketahui dan bisa kita laksanakan, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari template dari jurnal tersebut. Di sini sudah ditampilkan bagaimana template untuk library research. Kemudian ada juga template untuk file research. Untuk penelitian lapangan, kita buka saja template-nya. Kita download. Template ini sebenarnya dibuat atau ditampilkan oleh editorial team agar mempermudah penulis dan mempermudah editorial team itu sendiri. Mengapa? Karena banyak sekali penulis yang menulis artikel tidak sesuai dengan aturan dan hal itu membuat editor itu melakukan kerja yang lebih, sementara hal itu bisa diminimalisir. Atau penulis juga kebingungan dengan penyesuaian dari cara penulisan artikel. Apa yang harus kita lakukan pada template ini? Kita harus mengikuti sama persis apa yang ditulis di dalam template ini. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola jurnal. Sebagai contohnya adalah judul. Judul di sini ketentuannya adalah bold, huruf besar semua caps lock. Kemudian dengan Times New Roman dengan font 12. Maka ini harus kita ikuti. Kita ketik judul artikel kita di sini. Kita harus mengikuti template ini sama persis. Tapi bukan copy paste dari file artikel kita langsung di paste ke sini. Tidak, tapi kita harus mengikuti aturan-aturan semua. Jika sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh pengelola jurnal, author guideline-nya sudah sesuai, apakah dia menggunakan APA atau menggunakan Chicago dan sebagainya, dan template-nya sudah sama persis, maka kita tinggal mensubmit artikel tersebut. Bagaimana cara untuk mensubmit artikel? Jika kita belum meregistrasi akun kita, maka kita perlu untuk meregistrasi tentunya. Di sini biasanya ada di sini registrasi, diisikan semua data-data yang perlu. Jangan lupa untuk mencentang author, karena jika tidak maka kita tidak bisa mensubmit artikel. Dan selanjutnya untuk mensubmit artikel bisa melihat panduannya yang sudah saya upload di web Jurnal Ilmiah Al-Syirah. Tinggal diikuti saja di author guideline. Mana author guideline-nya? Ini. Author guideline. Kemudian kita download. Kalau masih bingung bagaimana cara untuk mensubmit artikel meregistrasi akun, maka saya sudah membuat panduan. Kalau jurnal itu menggunakan OJS 2, maka cara registrasi dan submit itu tidak jauh berbeda dengan panduan yang telah saya buat.
Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah dan mungkin saja saya akan membuat video tutorial lainnya yang berkaitan dengan indeksasi atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.